Hai, balik lagi di Film Review. Di sini kita nggak cuman bahas film, tapi benar-benar ngerasain kisahnya. Kali ini kita bakal ngebahas series drakor yang belakangan ini banyak dibicarakan. Judulnya adalah S-Line yang dirilis tahun 2025. Series ini menceritakan seorang siswi bernama Hyun Hope yang dari lahir bisa melihat garis merah di atas kepala orang-orang. Garis itu menunjukkan siapa yang pernah berhubungan badan. Hidupnya jadi kacau dan sendirian. Tapi suatu hari dia mulai memberanikan diri untuk menguak kebenaran dari garis itu. Penasaran gimana perjuangannya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Shin Hyun Hope yang terbangun karena suara klakson mobil. Terlihat Hyun hidup tertutup dan sendirian. Saat melihat dari jendela untuk mencari tahu suara klakson itu, Hyun disapa oleh seorang tetangga wanita. Tapi Hyun di situ malah takut dan langsung menghindar. Hyun tertutup karena trauma masa kecilnya, di mana dia bisa melihat garis seperti benang berwarna merah yang keluar dari atas kepala orang-orang. Dia yang polos dan tak tahu arti dari benang itu, langsung menggambarkannya di sebuah kertas, yang akhirnya dilihat oleh ibunya. Hyun menggambarkan keluarganya di mana ada ayah ibu Shin dan juga bibinya, tapi dengan garis merah yang menyambung di atas kepala mereka. Seolah tahu sesuatu, ibunya langsung menikam ayahnya. Hyun pun tumbuh dengan trauma itu. Dia sering mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri, tapi dia selalu selamat, seakan-akan ada yang menginginkan dia tetap hidup dan sedang mempermainkannya. Hyun yang sudah muak akhirnya punya ambisi untuk menguak kebenaran garis merah itu. Saat menonton TV, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Ternyata tetangga yang tadi menyapa adalah penghuni baru di apartemen itu. Dia datang mengantar buah dan berniat untuk berkenalan dengan Hyun. Tapi Hyun yang tertutup bahkan tidak membukakan pintu untuknya. Tetangga itu pun pergi. Di sisi lain di kantor polisi ARK, kita diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Jiwook. Jiwook adalah detektif yang dingin dan sedang mengusut sebuah kasus pembunuhan berantai. Dia dan seorang detektif lain ditugaskan untuk memeriksa TKP pembunuhan terakhir yang baru terjadi. Di sini kita diperlihatkan bahwa Jiwook adalah orang yang teliti dalam pekerjaannya. Penelitian ini dibawa sampai malam di kantornya. Karena ada kesaksian dari tetangga yang melihat orang berhelm berkunjung ke tempat itu sebelum mayat ditemukan. Pada waktu yang sama di apartemen Hyun, dia sedang menonton berita di mana sedang membahas kasus pembunuhan berantai yang sedang diselidiki Jiwook. Hyun jadi panik ketika melihat ada yang ganjal dengan garis merah orang berhelm dari siaran itu. Tak lama dia mendengar suara motor dari luar apartemen. Hyun pergi memeriksa dari jendela dan dia bisa melihat ada orang berhelm yang sama dengan yang ada di siaran berita masuk ke dalam apartemen milik tetangganya. Hyun yang khawatir langsung mencoba menelpon polisi. Tapi sebelum bisa menjelaskan dengan baik, dia melihat mereka yang kelihatan dekat dan berpikir kalau mereka adalah pasangan. Hyun pun membatalkan laporannya. Keesokan paginya kita diperlihatkan Jiwook yang baru pulang dari kantornya. Di sana ada Suna ponakannya. Suna ini adalah korban bully di sekolahnya. Tapi dia tidak pernah memberitahu Jiwook tentang keadaannya, karena Jiwook yang tidak ada waktu untuknya. Di sini Jiwook melihat ada bekas luka di badan Suna, dan mencoba untuk menanyakan kabar Suna. Tapi Suna menghindar dengan jutek lalu masuk ke kamarnya. Jiwook yang masih capek dari pekerjaannya memilih untuk menghisap rokok untuk menghilangkan stres. Di sini dia mendapatkan informasi di mana ada penelpon yang mengaku melihat hal ganjal di apartemennya. Penelpon itu adalah Hyun, jadi Jiwook yang bertetangga dengan Hyun langsung pergi untuk memeriksa.
Sampai di depan apartemen Hyun, Jiwook langsung memanggil dan mencoba bertanya. Awalnya Hyun enggan untuk membuka pintu, tapi setelah tahu Jiwook detektif, dia pun membuka pintu dan memberitahu kalau dia cuma salah sangka. Malam harinya, pria berhelm itu kembali datang untuk menemui tetangga Hyun. Hyun yang sadar akan kedatangannya mengawasi dari jendela. Di sana dia bisa melihat tetangganya itu merasa aneh dengan sikap pria berhelm itu. Sampai tiba-tiba pria berhelm itu mencekik tetangga Hyun. Hyun yang melihat itu langsung mengambil pisau dan memberanikan diri untuk keluar dan membantu tetangganya. Saat sampai di sana, dia yang gugup malah dengan mudah ditusuk oleh pria berhelm itu. Si tetangga yang melihat kesempatan langsung memukul pria berhelm itu hingga kacamatanya jatuh. Dia terlihat panik ketika kacamatanya itu jatuh dan langsung mencarinya. Di saat yang sama, Jiwook pulang. Saat ingin masuk ke apartemennya, dia melihat kacamata Hyun di jalan. Jiwook merasa khawatir dan memutuskan untuk memeriksa ke dalam apartemen Hyun. Dari dalam apartemen Hyun, dia bisa melihat hal yang terjadi di dalam apartemen tetangga Hyun. Dia langsung mengarahkan pistolnya ke pria berhelm itu. Dan sebelum pria itu bisa membunuh Hyun, dia menembak pria itu. Pria itu pun tergeletak tak berdaya. Sebelum tewas, dia sempat mengatakan, garis merah itu hilang. Tak lama, ambulans pun datang dan membawa mereka ke rumah sakit. Keesokan harinya di sekolah, kita diperkenalkan dengan seorang ibu guru bernama Lee Kyujin. Dia adalah guru yang ramah dan baik hati. Terbukti dengan siswa-siswi yang senang menyapa dan bercanda dengannya. Di sana Suna juga sudah sampai ke sekolah. Suna pun masuk ke kelasnya. Dia melihat ada yang menulis kata ejekan di papan tulis tentangnya. Suna pun memilih diam dan pergi ke kursinya. Belum sampai duduk, seorang siswi pembuli malah membaca surat cinta yang dibuat Suna. Suna yang malu dan marah langsung menyerang siswi itu. Tapi siswi yang lebih kuat mendominasi pertarungan itu. Tak lama, Ibu Kyujin yang merupakan wali kelas mereka masuk dan melihat perundungan itu. Dia langsung melerai dan memisahkan mereka. Suna pun dibawa ke ruang konseling untuk berbicara dengan Ibu Kyujin. Di sini, Ibu Kyujin mengkhawatirkannya dan mencoba untuk membantunya. Suna pun meminta untuk dipulangkan lebih awal. Saat ingin mengambil barangnya di loker, ia melihat ada kacamata di sana. Kacamata yang mirip dengan kacamata milik pria berhelm. Suna yang penasaran memutuskan untuk membawa pulang kacamata itu. Malam harinya kita diperlihatkan detektif Jiwook yang sedang memeriksa tempat tinggal pria berkacamata. Di sana dia menemukan garis-garis merah yang ada di dinding. Dia pun merasa aneh dan bingung. Di sisi lain, Suna yang sudah ada di apartemen mencoba kacamata itu. Dia pun kaget dan bingung dengan garis merah yang keluar dari kepalanya. Tak lama, Jiwook pun pulang. Suna langsung pergi untuk menemuinya. Dan kaget melihat garis merah yang ada di atas kepala Jiwook. Dia pun lari keluar dan makin kaget melihat garis-garis merah milik orang-orang. Dia pun sadar arti garis-garis merah itu. Paginya Suna tidak mau diantar oleh Jiwook ke sekolah karena banyaknya garis merah di atas kepala Jiwook yang membuat dia agak jijik. Sampai di sekolah, dia memperhatikan garis merah milik para guru dan bahkan siswa di sana. Dia pun berpapasan dengan Ibu Kyujin yang tidak memiliki satupun garis. Dan dia juga memperhatikan garis milik siswi pembuli yang ternyata dia punya garis yang menyambung dengan garis merah milik bapak guru bahasa. Suna yang melihat itu pun kaget. Beralih ke kelas, Ibu Kyujin sedang memperkenalkan murid baru yang adalah Hyunhoop. Hyunhoop pun diminta memperkenalkan diri kepada teman-teman. Tapi dia masih sulit berbicara di depan banyak orang. Dia pun diejek oleh siswi pembuli.
Saat istirahat, Suna kembali dibully oleh siswi pembuli itu. Tapi kali ini Hyuna lebih berani. Dia mengatakan kalau siswi itu harusnya malu. Siswi pembuli itu pun marah dan memukuli Hyuna, yang tiba-tiba dihentikan Hyunhoop. Siswi pembuli itu pun kesal dan berniat untuk memukuli Hyunhoop. Tapi Hyunhoop malah menarik dia dan mengancamnya. Karena kaget dan takut jatuh, siswi pembuli itu pun membiarkan mereka dan pergi dari sana. Suna yang biasanya sendiri tidak senang dibantu, tapi dia masih menerima dan mengajak Hyun untuk pergi dari sana. Pada malam harinya kita diperlihatkan detektif Jiwook yang pergi ke bar. Dia pergi ke sana untuk mencari informasi tentang pelaku pembunuhan berantai. Dia bertanya kepada bartender di sana dan dijawab kalau si pelaku adalah pelanggan tetap di bar itu. Bartender itu lalu melanjutkan dengan menceritakan pelaku yang bertingkah aneh di mana dia suka menghitung sendiri. Dia juga memakai kacamata yang biasanya tidak dia pakai. Jiwo pun menjadi curiga. Di sisi lain, Suna sedang mengikuti siswi pembuli ke sebuah motel. Di sana, siswi itu bertemu dengan guru bahasa. Mereka berpelukan dan Suna yang melihatnya langsung memotret kejadian itu. Saat di dalam kamar motel, siswi itu dikirimi foto mesranya dengan guru bahasa oleh Suna. Tapi dia yang tidak takut membalas dengan berkata dia masih di bawah umur dan tidak akan dihukum. Suna yang melihat pesan itu menjadi agak kesal, namun malah punya rencana lain. Pagi harinya di sekolah, para guru sedang membahas kasus yang baru-baru ini terjadi. Di situ Pak Guru Bahasa mendapatkan sebuah pesan di mana ada orang yang mengirimkan foto mesranya dengan siswi dan mengancam juga memerasnya meminta sejumlah uang. Guru Bahasa yang panik bertemu dengan siswi untuk membahasnya. Siswi itu lalu memberitahu kalau Suna adalah orang di balik pesan itu. Dia pun langsung pergi setelah dibentak Pak Guru. Dia pergi dan melihat Suna yang tampak bahagia. Suna bahkan bercanda dengan teman-temannya. Hyun yang juga ada di situ juga bingung melihat tingkah Suna. Dan saat mereka bersama di toilet, Hyun bertanya kepada Suna tentang yang terjadi kepadanya. Hyun juga menanyakan kacamata yang dipakai Suna. Hyun juga memberitahu kepada Suna kalau dia punya kemampuan yang sama, tapi sudah ada sejak dia lahir. Suna kagum, tapi Hyun menjelaskan bahaya dari kacamata itu dan ingin merampas kacamata itu dari Suna. Tapi Suna di sini malah mengambil kembali dan ingin tetap memakainya. Mereka pun pergi dari sana. Dan tiba-tiba siswi pembuli keluar dari salah satu bilik toilet. Dia ternyata dari tadi sudah menguping percakapan mereka. Suna kini sedang berkencan dengan seorang pria dari sekolahnya. Mereka pergi berfoto-foto di tempat foto booth. Suna pun meninggalkan tasnya di luar. Siswi pembuli yang dari tadi mengikuti mereka langsung pergi mengambil kacamata milik Suna. Saat sudah keluar dari tempat foto, dia sadar kalau kacamatanya hilang dan dia pun menelpon Hyun dan menuduh Hyun yang mengambil kacamata miliknya. Dia yang ada janji dengan guru bahasa untuk ke sekolah langsung memberitahu Hyun dan pergi dengan segera meninggalkan teman prianya. Sampai di atap sekolah, Suna bertemu dengan Pak Guru. Dia langsung menagih uang tutup mulut kepada Pak Guru. Tapi Pak Guru yang ada masalah keuangan karena baru memiliki anak keduanya, langsung memohon untuk diringankan oleh Suna. Suna yang punya dendam dengan Pak Guru, yang tidak pernah peduli dengannya yang dibully pun memaksa untuk diberi uang tanpa ada kompromi. Tiba-tiba ada pesan masuk ke ponsel Pak Guru. Istrinya meminta kejelasan dari foto mesra bersama seorang siswi. Pak Guru pun kaget dan marah, mengira Suna yang mengirim foto itu. Di saat yang sama, Hyun khawatir dengan Suna yang tiba-tiba pergi ke sekolah pada malam hari. Sudah sampai di sekolah, dia pun melihat Suna sudah jatuh dari atap di depan matanya sendiri. Akhirnya Suna dibawa ke rumah sakit. Dan Jiwook pun datang dengan terburu-buru karena mengkhawatirkan Suna. Di situ Jiwook bertanya kepada Hyun kenapa mereka pergi ke sekolah.
Hyun yang tidak tahu soal Pak Guru menjawab kalau dia pergi untuk menemui Suna. Dia menjelaskan sesampainya dia di sana, Suna sudah terjatuh. Hyun juga menambahkan teorinya tentang Suna yang pasti jatuh bukan karena bunuh diri. Keesokan harinya, Hyun ada di atap sekolah melihat tempat Suna jatuh. Di sana dia dihampiri seorang siswi aneh yang juga mengenal Suna. Dia memperkenalkan diri dan mengatakan teorinya tentang Suna, di mana dia percaya Suna bukan bunuh diri seperti yang diperkirakan kepolisian, tapi didorong seseorang. Percakapan mereka berlanjut dan mereka berpapasan dengan ketua kelas. Hyun memperhatikan kacamata yang dipakai ketua kelas dan menanyakan di mana dia mendapatkannya. Ketua kelas menjadi bingung. Menjawab dia membelinya di toko optik. Hyun pun lalu pergi tanpa mengatakan apapun. Hyun lalu pulang bersama Jiwook. Sesampainya di apartemen, mereka membahas kacamata di mana Hyun menanyakan kacamata milik Suna. Jiwook yang bingung bertanya kenapa dengan kacamata itu. Hyun menjawab kacamata itu bisa membantu manusia melihat S-line. Dan Hyun juga mengatakan bahwa itu adalah hal yang berbahaya. Beberapa kasus pembunuhan berkaitan dengan kacamata itu. Hyun menambahkan kalau Jiwook mendapatkan kacamata itu agar diberikan kepadanya. Keesokan harinya di sekolah, Hyun ketiduran dan ditegur guru. Saat di luar dia bersama siswi aneh dan ketua kelas. Mereka sudah menjadi teman. Siswi aneh dan ketua kelas bertanya kepada Hyun tentang keadaannya, karena tadi dia ketiduran di kelas. Ketua kelas pun mengajak Hyun ke kolam renang sekolah untuk menenangkan diri. Ketua kelas ternyata memiliki perasaan kepada Hyun. Mereka pun berbagi cerita sambil makan mie cup sehabis mandi. Hyun pun menjadi nyaman dan senang bersama ketua kelas. Di sisi lain, Jiwook sedang membuka kasus lama milik orang tua Hyun. Dia pun menemukan fakta di mana ayah Hyun ditusuk oleh ibu Hyun karena berselingkuh dengan iparnya. Jiwook lalu pergi ke rumah sakit. Di sana dia bertemu dengan Hyun. Di sana mereka membahas Suna. Jiwook bertanya apakah Suna memiliki garis dan garis di atas kepala Suna terhubung ke siapa. Hyun yang tidak tahu garis Suna terhubung ke siapa hanya menjawab kalau Suna memiliki satu garis. Jiwook pun punya teori di mana orang yang mendorong Suna mungkin adalah orang yang berhubungan dengan Suna. Setelah dari rumah sakit, Jiwook mendapatkan kasus pembunuhan baru yang terjadi di sebuah motel. Dia pun pergi memeriksa tempat itu dan tidak sengaja melihat kacamata di meja di sana. Jiwook pun teringat kacamata yang dibicarakan Hyun. Dia jadi penasaran dan mencobanya. Jiwook pun bisa melihat S-line miliknya. Di situ dia kaget dan takjub dengan kekuatan kacamata itu. Pagi harinya di kantor, Jiwook terlihat sedang memperhatikan dan kaget dengan S-line orang-orang di sana. Tiba-tiba ada seorang siswi SMA yang datang untuk melapor. Siswi ini mengatakan dia telah mengalami kekerasan seksual dari seorang teman prianya di rumah teman itu. Di sini siswi itu ditanya apakah dia sudah pernah melakukan tindakan seksual sebelumnya, tapi dia menyangkalnya. Jiwook yang memperhatikan merasa curiga, karena siswi itu memiliki 4 garis di atas kepalanya. Jiwook dan rekannya pun melakukan penelusuran lebih lanjut di sekolah, karena mereka akan menginterogasi seorang siswa yang dikatakan siswi sebagai pelaku. Saat sampai dan sudah bersama dengan siswa itu, dia terlihat sangat tenang dan sedikit kurang ajar kepada Jiwook dan rekannya. Tapi Jiwook tetap bertanya hubungan mereka. Siswa itu mengaku dia adalah teman siswi saat trainee idol, tapi dia menyangkal kalau dia telah melakukan kekerasan seksual kepada siswi itu. Saat akan pulang, Hyun melihat Jiwook yang sedang menggunakan kacamata. Hyun pun memarahi Jiwook, menjelaskan betapa berbahayanya kacamata itu. Jiwook yang mengira bisa menyelesaikan kasus ini dengan bantuan kacamata, dia menenangkan Hyun dan akan berhati-hati. Mereka pun berpisah ketika Ibu Kyujin datang. Di sana kita bisa melihat kalau Ibu Kyujin juga bisa melihat S-line tanpa menggunakan kacamata. Jiwook melanjutkan penyelidikan ke kantor agensi tempat siswa dan siswi itu di trainee.
Di sana mereka tidak mendapatkan informasi penting dan memutuskan untuk pergi. Jiwoo pun kembali menginterogasi siswi dan juga siswa itu. Di sana siswi menjelaskan kalau dia yakin siswa telah melakukan kekerasan seksual kepadanya. Saat siswa akan dipulangkan, Jiwook mengambil kesempatan itu untuk melihat apakah S-line mereka terhubung dan ternyata tidak terhubung. Jiwook kembali memastikan kepada siswi itu karena dia sedikit mencurigai siswi bahwa siswi hanya mengarang cerita. Karena siswa mengaku kalau siswi yang ingin datang menemuinya dan sangat tergila-gila kepadanya. Siswi hanya bisa menangis mendengarnya. Saat Jiwook pulang, dia dicegat Hyun. Hyun menanyakan kacamata itu. Jiwook menjelaskan progresi yang diberikan kacamata itu. Hyun pun mengembalikan kacamatanya. Jiwook juga membahas kasus siswi. Dia menanyakan soal S-line siswi, yang dimana dia tidak pernah melakukan tindakan seksual, tapi punya 4 garis. Hyun membenarkan yang dilaporkan siswi itu, karena 1 minggu sebelumnya siswi itu tidak memiliki satupun garis. Tapi kemarin Hyun bisa melihat ada 4 garis di atas kepalanya. Jiwook yang merasa telah melakukan kesalahan kembali mengusut kasus itu. Dia dan rekannya kembali menginterogasi siswa, di mana dia mengaku minum-minum dengan siswi untuk menghilangkan stres dari pelajaran di sekolah. Tapi siswi sudah tak sadarkan diri duluan karena mereka telah menghabiskan 2 botol alkohol. Dia juga menjelaskan bahwa dia membeli alkohol itu di toko yang ada di dekat apartemennya. Jiwook dan rekannya langsung memeriksa CCTV milik toko itu. Awalnya tidak ada yang aneh sampai Jiwook melihat 4 remaja pria yang kelihatan janggal. Jiwook pun membedakan jumlah garis mereka saat mereka datang dan mereka pulang. Dan semua remaja itu bertambah 1 garis. Keesokan harinya, Hyun bisa melihat S-line siswi terhubung kepada 4 siswa yang ada di sana. Dia langsung menelpon Jiwook untuk memberitahu, tapi ternyata Jiwook sudah ada di sana. Interogasi 4 siswa itu pun dilakukan. Mereka berempat diinterogasi di ruangan yang berbeda-beda. Saat diinterogasi, keempat siswa itu terlihat tenang. Tapi ada satu yang janggal. Siswa dengan S-line yang cuma 1 tampak gelisah dan tidak tenang, dan terus memaksa untuk dipulangkan. Jiwook yang melihatnya langsung menghampiri. Jiwook mengatakan akan membantunya pulang. Tapi bukannya pulang, dia malah dibawa ke dekat apartemen siswa. Jiwook lalu membuat siswa itu menunggu di dalam mobil. Jiwook dan rekannya keluar agar membuat siswa itu makin gelisah. Karena Jiwook tahu dia tidak pernah melakukan kejahatan sebelumnya dan pasti mudah diperdaya. Tapi rekan Jiwook khawatir karena mereka harus segera membebaskan siswa itu, karena mereka yang belum punya surat izin penahanan. Jiwook lalu menyuruh rekannya untuk menarik siswa itu keluar dari mobil. Siswa yang takut dan gelisah malah lari dari mereka, yang langsung dikejar dan ditangkap kembali oleh rekan Jiwook. Dengan begini mereka pun ada alasan untuk menahan siswa itu lebih lama. Mereka pun berangkat dari sana. Dalam mobil, Jiwook kembali memprovokasi siswa itu, mengatakan dia yang paling dicurigai dan dia sendiri yang akan ditahan sedangkan teman-temannya akan dibebaskan. Siswa yang makin takut dan gelisah juga kecewa dengan teman-temannya akhirnya membeberkan kebenaran yang mereka sembunyikan, di mana mereka disuruh datang oleh siswa yang tidak suka dengan siswi, saat siswi itu sudah tak sadarkan diri. Dan dia hanya ikut-ikutan. Otak sebenarnya dari kejahatan itu adalah siswa itu. Di sisi lain, teman-temannya ternyata juga sudah mengaku kalau mereka hanya diajak, dan pelaku sebenarnya adalah siswa yang dilaporkan siswi. Jiwook lalu kembali untuk memojokkan siswa dengan 4 kesaksian yang ada. Siswa yang awalnya tenang sekarang jadi takut gelisah. Jiwook pun lalu pulang dari sana. Di jalan dia mendapatkan pesan dari rumah sakit kalau ayahnya menghilang. Jiwook yang khawatir langsung pergi ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Di sana dia mendapati ayahnya yang sudah hilang dan para perawat yang hanya bisa berkali-kali meminta maaf.
Saat memeriksa CCTV, mereka melihat ada seorang wanita yang membawa ayahnya Jiwook. Ketika Jiwook memeriksa lebih jeli, wanita itu ternyata terlihat seperti ibu Kyujin. Tak lama ada pesan dari orang yang tak dikenal mengirim foto Suna di rumah sakit. Jiwook yang semakin gelisah dengan segera pergi ke rumah sakit tempat Suna dirawat. Saat sampai di sana, ternyata Suna masih baik-baik saja di sana. Tapi kemudian Jiwook melihat ada yang janggal, di mana S-Line Suna bergerak seperti ada orang yang berhubungan dengannya di sana. Jiwook pun mencari sumbernya, dan di sana dia menemukan ayahnya sendiri. Jiwook sangat terpukul ketika melihat S-Line Suna tersambung dengan ayahnya. Dia yang frustasi hampir membunuh ayahnya di sana, tapi masih dia tahan. Di saat yang sama, Hyun sedang menunggu ketua kelas di halte bus. Tak lama ketua kelas pun datang. Ketua kelas lalu memberikan selamat ulang tahun kepada Hyun. Di sana Hyun langsung mengatakan permintaan kepada ketua kelas. Mereka berdua pun pergi ke sebuah motel. Ketua kelas yang masih canggung memastikan kepada Hyun apakah dia yakin. Tapi Hyun yang sudah sangat yakin mengatakan dia hanya ingin melakukannya dengan ketua kelas. Hyun juga mengeluarkan pengaman yang sudah dia beli. Setelah melakukan hubungan itu, Hyun merasa sangat bahagia ketika melihat dia akhirnya memiliki S-Line. Saat di perjalanan pulang, ketua kelas yang mengingat hari ini adalah ulang tahun Hyun, menyuruhnya untuk menunggu dan dia akan membelikan sebuah kado. Hyun pun menunggu sambil memperhatikan S-Line miliknya, yang tiba-tiba memudar. Hyun lalu mendengar ada kerumunan orang-orang yang histeris. Saat diperiksa ternyata mereka sedang memperhatikan seorang remaja yang tewas tertusuk besi konstruksi. Saat Hyun perhatikan ternyata remaja itu adalah ketua kelas. Hyun pun sangat terpukul. Dia lalu menangis sendirian. Di saat yang sangat kacau dan terpuruk itu, dia mendapatkan pesan dari orang yang tak dikenal di mana temannya sedang disekap dan meminta Hyun untuk pergi ke sekolah secepatnya. Hyun akhirnya menelepon Jiwook untuk meminta bantuannya. Jiwook pun dengan segera sampai di sana. Jiwook masih terlihat frustasi. Mereka lalu pergi ke sekolah. Saat sampai di sekolah, mereka bisa melihat kalau ada ruangan dengan lampu yang menyala. Mereka lalu menuju ke tempat itu. Sampai di sana, Hyun langsung masuk ke kelas. Tapi saat Jiwook ikut masuk ke kelas, dia tidak bisa melihat siapapun di sana, termasuk Hyun. Ternyata mereka dipisahkan ke dimensi yang berbeda. Karena Hyun yang masuk kelas bisa melihat temannya di sana, dan langsung mencoba membebaskan temannya. Mereka lalu mencoba melarikan diri dari sana. Hyun sempat heran karena Jiwook yang menghilang. Tapi tiba-tiba mereka bisa mendengar suara pintu dibuka dari atap. Karena di saat yang sama di dimensi yang berbeda, Jiwook sedang membuka pintu di atap. Di atap, Jiwook bisa melihat dunia yang sangat aneh. Di sana dia melihat ada orang-orang berpakaian putih sedang menonton seorang wanita yang ternyata adalah ibunya Hyun, yang sedang berpidato tentang Kyujin yang mereka anggap agung. Kita lalu dibawa ke masa lalu ibu Hyun, di mana ternyata ibu Hyun pernah mencoba bunuh diri, tapi diselamatkan Kyujin. Kyujin lalu memberikan sebuah kacamata kepada ibu Hyun, yang lalu menghasutnya untuk melakukan pembunuhan. Dari situ ibu Hyun terobsesi untuk menghilangkan semua garis merah miliknya. Sampai sekarang di mana dia akan membunuh seorang pria yang pernah berhubungan dengannya. Dan di depan semua orang dia langsung memenggal pria itu. Tak lama Kyujin datang dari belakang, dengan S-Line yang sangat banyak di atas kepalanya. Kyujin lalu membuka kain di atas meja, dan yang ada di sana adalah ayah Jiwook. Jiwook yang melihatnya tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk membebaskan ayahnya. Bukan dicegat, Kyujin malah memberikan pisau kepada Jiwook untuk membunuh ayahnya setelah dia tahu ayahnya adalah orang yang berhubungan dengan Suna. Jiwook sempat ingin membunuh ayahnya, tapi dia tetap memutuskan untuk menyerang Kyujin. Tapi Kyujin yang seperti bukan manusia dengan mudah bisa menahan serangan Jiwook dan lalu melemparnya. Di dimensi lain, Hyun sudah sampai di atap tapi tetap tidak menemukan siapapun.
Di sana Hyun merasa aneh dengan sikap temannya, yang ternyata sudah memakai kacamata. Temannya itu lalu mengatakan dia mendapatkan kacamata itu dari ibu Kyujin. Dia juga mengatakan kalau ibu juga memberitahu kalau Hyun dibunuh maka semua orang bisa melihat S-Line tanpa menggunakan kacamata. Teman itu lalu menyerang Hyun. Hyun yang mencoba membebaskan diri membuat kacamata temannya jatuh. Hyun lalu dengan segera menginjak kacamata itu, yang membuat temannya kembali normal dan bingung kenapa mereka ada di sana. Dia juga melihat mata Hyun yang berubah warna, dan luka di muka Hyun juga mengeluarkan darah yang terbang ke langit. Hyun lalu melihat ke atas dan tanpa sadar dia dibawa ke dimensi yang sama dengan Jiwook. Di sana dia bisa melihat Kyujin yang sedang menyerang Jiwook, yang lalu dia hentikan. Kyujin yang telah menunggu kedatangannya lalu menyuruh pengikutnya untuk mengepung Hyun. Di sana Kyujin berniat untuk membunuh Hyun agar semua orang bisa melihat S-Line tanpa kacamata. Saat Kyujin ingin menyerang Hyun, ibu Hyun menghalangi serangannya. Di situ ibu Hyun meminta maaf kepada Hyun karena tidak pernah ada untuknya. Hyun yang sudah frustasi dengan apa yang dia alami langsung menyerang Hyujin, yang malah membuatnya tertusuk pisau milik Kyujin. Hyun lalu tak sadarkan diri dan melayang ke bola inti S-Line di langit. Saat turun kembali, Kyujin menyempurnakan bola itu. Hyun yang melihat kesempatan lalu menyerang dan membunuh Kyujin. Tapi dia sudah terlambat karena ritual itu sudah berhasil. Pengikut Kyujin yang ada di sana pun panik dan berlarian. Hyun dan Jiwook lalu kembali ke dunia nyata. Mereka lalu keluar dari sekolah dan bisa melihat orang-orang yang panik dan takut saat melihat S-Line di atas kepala mereka. Di akhir cerita, semua orang bisa melihat S-Line dan perlahan-lahan menerima itu. Jiwook dan Suna kembali hidup seperti dulu dan bahkan semakin dekat. Hyun juga kembali sendirian. Di atas kereta, Hyun melihat semua orang memakai kacamata hitam dan helm seperti dia dulu. Hyun lalu pergi ke pemakaman ketua kelas. Di sana dia merenung dan sekaligus merasa lebih tenang. Nah, gimana menurut kamu soal series Drakor 1 ini? Bagian mana yang buat kamu kesal, sedih, atau mungkin senang? Bagaimanapun, Hyun kayaknya adalah salah satu orang yang paling menyedihkan di series ini ya. Menurut kalian gimana? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar. Dan kayak biasa jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di film review. Sampai jumpa di video selanjutnya.